Nah, periode yang terakhir adalah periode adanya dibentuknya Bawaslu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Bawaslu Kabupaten Batang, dan alhamdulillah ini setelah kemarin kita tayang di Ngabuburit Ramadan, ini kita berjumpa kembali. Kali ini kita menghadirkan beliau Pak Farihin, dan ini alhamdulillah momentum di bulan April ini merupakan rangkaian dari HUT Bawaslu RI, dan ini Pak Farihin menulis buku Jejak Sejarah Bawaslu, catatan dan memor awal berdirinya dalam pengawasan pemilu. Ini luar biasa, Pak Farihin, anggota Bawaslu Kabupaten Batang, tapi sempat terlibat di dalam proses berdirinya Bawaslu RI. Alhamdulillah sehat Pak Farihin. Alhamdulillah, Mas Faizin. Ya, ini kesempatan yang luar biasa di bulan April ini, Pak Farihin menulis buku. Nah, ini jejak sejarah Bawaslu itu kira-kira buku ini isinya apa gitu Pak Farihin? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu, khususnya Kabupaten Batang. Terima kasih kesempatan Pak Faizin untuk mencoba membedah latar belakang kami menerbitkan buku Jejak Sejarah Bawaslu, catatan dan memor awal berdirinya dalam pengawasan pemilu. Nah, buku ini dilatar belakangi berdasarkan dari pengalaman, apa yang dirasa, apa yang dilihat, dan apa yang pernah dilalui pada awal-awal berdirinya Bawaslu pada tahun 2008. Memang dari awal saya ikut ketika Bawaslu pertama didirikan. Saya ingat betul, yaitu di kantor KPU waktu itu pelantikan pertama pada tanggal 9 April tahun 2008. Dalam buku ini sebetulnya catatan-catatan yang sudah kami lakukan itu sejak tahun 2016 sampai 17. Catatan-catatan yang ada buku ini. Mungkin separuh dari halaman buku ini catatan-catatan tahun 2016 sampai 17. Dan pada tahun 2018 ini berhenti. Makanya saya ada kegelisahan, catatan lama ini kok enggak diterbitkan. Hanya dengan niatan, ketulusan kami, dengan berharap mencoba untuk memberikan sisi lain dari berdirinya Bawaslu dari sudut pandang kami. Secara pribadi yang telah mengalami pada saat awal-awal berdirinya Bawaslu. Di dalam buku ini memang pertama dalam latar belakang ini perlu kami sampaikan adanya sejarah berdirinya Bawaslu terlebih dahulu secara umum. Adanya terkait kepanitiaan dalam pemilu, itu kan pertama adanya periode kepanitiaan pemilu, kalau dulu istilahnya LPU. Dilanjutkan dengan adanya periode Panwaslak pemilu, panitia pengawas pelaksanaan pemilu. Terus itu tahun 80-an. Terus adanya periode Panwaslu, panitia pengawas pemilu pada tahun 99. Selanjutnya periode Panwas Pemilu 2004. Yaitu panitia pengawas pemilu tahun 2004. Periode kelima ada periode Panwas Pilkada. Yaitu ketika banyak sekali pelaksanaan pilkada yang berjajaran waktunya tidak serentak. Itu makanya diadakannya periode Panwas Pilkada tahun 2005. Itu ada jadi pengawas pemilihan
pemilihan kepala daerah. Nah, periode yang terakhir adalah periode adanya dibentuknya Bawaslu. Nah, ya, ini Bawaslu 2008 nih. Ya, ketika 2008. Awal berdirinya Bawaslu itu posisi Pak Farihin sendiri itu di Bawaslu RI itu seperti apa, Pak? Sebelum di Bawaslu, dalam buku ini sebenarnya dijelaskan ada istilah sak durungi dalam bab 1 itu. Ya. Sebelum masuk Bawaslu. Jadi sebelum masuk Bawaslu, belum adanya Bawaslu, saya bersama Bapak NHS waktu itu ketika mau mendaftar menjadi Bawaslu itu, untuk mendaftar menjadi Bawaslu di tingkat RI, tingkat pusat. Karena Bawaslu itu dibentuk hanya dari tingkat pusat dulu. Tingkat pusat 5 orang, terus provinsi berlanjut sampai kabupaten. Pada tahun 2018 ada Bawaslu kabupaten menjadi permanen. Sebelumnya kan untuk tingkat provinsi sama dari provinsi kabupaten itu kan masih Panwas. Panwas provinsi sama Panwas kabupaten. Nah, sejak dibentuknya Bawaslu itu kan bertahap. Nah, pada awal mulanya, memang saya tadi sampaikan ketemu Pak NHS ketika mau mendaftar calon anggota Bawaslu. Di situ kan banyak persyaratan yang harus disiapkan. Kurikulum vitae, ada makalah, sampai akhirnya ada masuk ke DPR untuk fit and proper test. Pendaftaran secara umum, Bawaslu sendiri, belum sama KPU waktu itu. Nah, saya menemani Bapak NHS waktu itu. Ketika mau mendaftar itu, Pak NHS ini adalah Ketua Bawaslu periode pertama. Nur Hidayat Sardini, istilahnya terkenal NHS. Setelah pengumuman pendaftaran, Pak NHS lolos 15 besar. Nah, dari setelah masuk 15 besar ini, kan di situ ada yang namanya fit and proper test. Nah, fit and proper test inilah titian jembatan untuk menuju anggota DPR yang nanti disaring menjadi 5. Nah, dari 15 itu, di situ di dalam fit and proper test itu selama 2 hari fit and proper testnya dari 15 orang itu di ruang Komisi 2 DPR RI waktu itu. Saya juga ada di situ. Hanya melihat, membantu Pak NHS mengawal. Cuman ya, artinya untuk kita duduk di di anggo atas, lihat fit and proper test itu sampai malam, sampai 2 hari, 2 malam. Dari kan masing-masing orang kan maju untuk dilakukan fit and proper test oleh satu ruangan Komisi 2, Komisi 2 di DPR RI. Di dalam fit and proper test itulah yang sangat banyak jebakan-jebakan yang ditanyakan oleh para anggota Komisi 2. Pada saat itu, saya ingat betul dari makalah yang disampaikan. Kan pertama mereka calon-calon anggota Bawaslu itu kan untuk presentasi dulu. Mempresentasikan makalahnya terkait pengawasan pemilu. Hal penting apa yang paling kira-kira yang menjadikan Pak NHS akhirnya terpilih? Dari proses fit proper test itu, ide atau gagasan apa terkait dengan Bawaslu Pak saat itu kira-kira? Pada saat itu memang Pak NHS kan sering mengkritik, dan beliau juga Ketua Panwas Jawa Tengah sebelumnya. Ketua Panwaslu Jawa Tengah sebelum itu. Ya. Kan dulu ada yang dari atas sampai bawah kan namanya Panwaslu semua. Ya. Nah, Panwaslu pusat, Panwaslu provinsi, kabupaten. Ya, dari pengalaman Pak NHS itulah yang sehingga saya kira Pak NHS akhirnya terpilih. Karena saya ingat betul waktu Pak NHS sebagai Ketua Panwas Jawa Tengah, beliau pernah menjadi tersangka ketika kasus di Solo itu PDI. Kasus PDI-nya jadi tersangka. Dari gagasan-gagasan Pak NHS dalam pengawasan pemilu, beliau sering menuliskan pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam media, koran, media cetak, baik koran nasional atau koran di tingkat Jawa Tengah. Nah, bahkan dalam fit and proper test itu ada yang ditanyakan juga, kasus-kasus yang sudah lama terkait
gagasan Pak NHS itu. Kan ini khusus terkait karena saya waktu itu nemeni Pak NHS. Dia melihat setelah Pak NHS umpama 1 jam atau 2 jam selesai, dilanjut siapa lagi? Fit and proper test lanjut sampai 15 orang. Sampai akhirnya Pak Sampai 2 hari. NHS lolos menjadi Pak NHS lolos dari 15 menjadi 10. 10 terus menjadi diambil 5. Cuman diambil pada saat pengambilan keputusan oleh Komisi 2 ada kesalahan kesalahan dari Ketua Komisi 2 waktu itu. Harapannya dari Komisi 2 itu inginnya nanti Bawaslu yang 5 orang itu harapannya itu 3 laki-laki, 2 perempuan. Namun dalam pembuatan tata tertib kan itu dipilih akhirnya ketika sudah menjadi 10 itu di voting. Ya. Kan setelah dilakukan di voting membuat tata tertib pemilihan calon anggota Bawaslu dari 15 itu, maka setiap anggota Komisi 2 menulis 3 nama. Itu salahnya di situ. Kesalahan dari tata tertib yang dibuat oleh Komisi 2 waktu itu. Yang akhirnya rencana awal laki-laki 2, perempuan 3 malah justru terbalik akhirnya. Karena dari anggota Komisi 2 waktu juga ada banyak perempuan. Karena karena kesalahan pembuatan tata tertib itu akhirnya justru yang terpilih dari 5 calon anggota Bawaslu itu adalah 3 perempuan, 2 laki-laki pada saat itu. Nah, itu pada saat pemilihan di Komisi 2. Nah, setelah terpilih 5 orang, itu 5 orang itu ada Wahidah Sueb, Pak Nur Hidayat Sardini, ada Pak Bambang Eka Cahya, ada Bu Tiu Predelina Sitorus, terus satunya Bu Wirdianingsih atau Bu Nunung. Itu 5 orang itu pertama. Nah, setelah terpilih kan dilanjutkan pada saat itu hari keberapanya itu seminggu setelah seminggunya itu dilakukan pelantikan. Nah, pelantikannya itu waktu itu masih di ruang KPU. Salah satu ruang di gedung KPU. Di gedung KPU, ruang aula KPU itu yang melantik waktu itu masih Hakim Agung, tapi atas nama Presiden. Ya. Waktu itu setelah pelantikan selesai dengan sederhana, maka dilanjutkan berlima itu melakukan rapat pleno. Rapat pleno untuk menentukan siapa ketuanya. Nah, di pleno berlima itu akhirnya yang dipilih sebagai ketua Pak Nur Hidayat Sardini. Nah, setelah pleno itu membahas lain-lain lagi, padahal pada saat itu tahapan pemilu sudah mulai berjalan. Berarti pemilu tahun 2009 tuh tahapannya udah jalan. Pendaftaran partai-partai udah berjalan. Satu sisi pada saat itu masih ada beberapa daerah, kayaknya 30-an atau berapa itu, daerah kabupaten-kabupaten yang akan melakukan pilkada. Karena kan dulu pilkada itu nggak serentak, masih sesuai dengan AMJ masing-masing, akhir masa jabatan bupati masing-masing. Nah, pada saat habis pelantikan, terus rapat penentuan ketua, rapat pembuatan istilahnya untuk struktur organisasi dan macam. Di satu sisi mau ada yang pilkada itu. Jadi waktu itu susah, waktunya nggak ada staf, belum ada staf sama sekali. Saya bantu waktu itu. PR-nya kan double Pak, bagaimana tugas pengawasan sekaligus di sisi internal harus menyiapkan organisasi internal agar bisa menjadi lebih baik, begitu ya. Itu untungnya di situ disewakan, dipinjamin ruang KPU, langsung rapat itu setelah pelantikan. Di 2 ruangan KPU, yang 1 ruangan untuk 3 perempuan, yang 1 ruangan untuk yang laki-laki dari 5 orang. Nah, setelah itu kira-kira Pak Farihin masuknya di
lembaga Bawaslu sendiri, kira-kira setelah itu langsung atau masih ada jarak waktu? Langsung, saya masih langsung ikut di situ. Artinya saya ibarat kayak staf bersama, gitu loh, kayak staf pertama di situ. Karena saya memang dari awal yang sudah membantu Pak NHS sebelum mau mendaftar menjadi Bawaslu itu. Jadi saya pertama di situ, mereka rapat di ruangan berlima, saya yang nunggu di depannya. Kalau saat itu di awal-awal itu istilahnya secara posisi Pak Farikin apa itu? Atau belum ada sebutan atau belum ada ada formalitas? belum ada sebutan karena kondisinya stempel belum ada, model cap Bawaslu seperti apa. Makanya dalam buku ini kami lampirkan ada logo Bawaslu yang periode pertama dan periode Bawaslu. Intinya Pak Farikin saat itu yang penting membantu, mengawal terutama Pak NHS bagaimana menjalani sebagai ketua Bawaslu RI yang pertama begitu ya. Nah, sahabat Bawaslu mungkin karena waktu juga yang terbatas, tapi jangan kecewa. Ini bagian dari periode awal kita membedah buku jejak sejarah Bawaslu ini langsung dengan penulisnya dan langsung pelaku sejarah ketika awal pembentukan Bawaslu. Nah, mohon maaf Pak Farikin, karena ini nanti kita akan bagi beberapa episode. Nah, mungkin di awal ini cukup menggambarkan di proses awal pembentukan. Nah, ini kita tunggu keterangan dari Pak Farikin dan isi buku ini bagaimana selanjutnya kisah awal berjalannya. Tadi kan proses berdirinya atau sampai dilantiknya anggota Bawaslu RI yang periode pertama. Lah ini nanti bagaimana? Tadi kan diceritakan menghadapi tahapan pemilu, kemudian ada proses tahapan pilkada juga. Ini tunggu saja sahabat-sahabat Bawaslu di episode berikutnya. Mungkin begitu Pak Farikin ya. Ini di periode awal biar sahabat Bawaslu juga penasaran lah begitu. Kira-kira apa kisah selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya masih dalam podcast bedah buku jejak sejarah Bawaslu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.